Militer Israel tengah mempersiapkan rencana untuk memastikan Iran tak punya lagi kemampuan nuklir yang mengancam negaranya. Persiapan itu disampaikan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, saat bicara dengan sejumlah pejabat militer senior. Katz mengatakan bahwa militer harus siap, baik dalam hal intelijen maupun operasi, untuk memastikan Tel Aviv memegang kendali di wilayah udara. Militer juga harus bersiap untuk melancarkan tindakan guna mencegah Teheran membangun kembali kemampuan nuklirnya. Kini, situasi di kawasan Timur Tengah, khususnya di Israel, Gaza, dan Iran mengalami perkembangan yang sangat kompleks dan menegangkan. Berdasarkan laporan intelijen terbaru dari Amerika Serikat, Israel tampaknya sedang menyiapkan kemungkinan serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran. Ini terjadi bersamaan dengan kegagalan pembicaraan nuklir antara AS dan Iran yang semakin memburuk dan tidak berujung. Di mana pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei secara terbuka menunjukkan skeptisme dan ketidakpercayaan terhadap niat baik Amerika Serikat dalam negosiasi tersebut. Khamenei dalam pidatonya memperingati kematian Presiden Iran, Ibrahim Raisi yang wafat dalam kecelakaan helikopter tahun lalu, dengan tegas menolak optimisme bahwa negosiasi nuklir akan membuahkan hasil yang berarti. Sikap ini bukan hanya sekadar retorika politik, melainkan cerminan nyata dari krisis kepercayaan yang mendalam antara Teheran dan Washington. Pemimpin tertinggi dan Badan Intelijen Revolusioner Iran telah berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak menganggap perundingan ini adalah perundingan yang serius. Bahkan sebelum pembahasan utama tentang penanaman uranium di wilayah Iran selesai. Dari sisi teknis, Iran telah mencapai tahap yang sangat kritis dalam pengayaan uranium dengan cadangan bahan yang cukup untuk memproduksi setidaknya beberapa bom nuklir. Namun, kemampuan teknis dan penelitian mereka masih mengalami keterbatasan karena krisis energi yang ada, infrastruktur yang rapuh, dan isolasi internasional yang terus-menerus. Ini adalah gambaran yang menunjukkan bahwa sementara Iran hampir mencapai ambang kemampuan nuklir, tetapi ada kendala besar yang masih menghambat perkembangan penuh senjata nuklir mereka. Dalam konteks ini, keberhasilan Iran dalam mengembalikan hubungan penelitian dengan Amerika Serikat atau dunia Barat akan berimplikasi besar tidak hanya bagi stabilitas regional, tetapi juga bagi keamanan Israel secara langsung. Israel yang telah lama menganggap program nuklir Iran sebagai ancaman di mana Iran dengan sengaja sedang memperkuat operasi militer dan intelijen di berbagai front, terutama di Gaza dan Lebanon. Operasi militer Israel juga di kota Gaza yang dikenal dengan nama Gidwan's Chariots bukan sekadar kampanye militer konvensional, melainkan sebuah strategi untuk menghancurkan infrastruktur teror Hamas secara menyeluruh. Dalam 24 jam terakhir, lebih dari 100 target yang berkaitan dengan Hamas telah diserang oleh pasukan IDF Israel, dan unit khusus SHIB termasuk pemusnahan komandan penting di wilayah tengah Gaza. Brigade Givati dan Brigade 401 yang memimpin operasi darat dilaporkan telah berhasil menembus berbagai terowongan dan menghancurkan stok senjata serta fasilitas militer bawah tanah Hamas. Meskipun demikian, operasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar pada kekuatan Hamas, tetapi juga menimbulkan kesulitan yang signifikan bagi penduduk sipil di Gaza. Upaya evakuasi dan pembentukan zona-zona kemanusiaan di wilayah tersebut sedang berjalan, namun masih menghadapi kendala serius, terutama karena kontrol ketat Hamas terhadap distribusi bantuan dan makanan yang masuk ke Gaza. Sumber di lapangan menyatakan bahwa meskipun ada pasokan makanan yang cukup besar di gudang-gudang, Hamas mengontrol distribusi dan menggunakan persediaan tersebut. Untuk kepentingan kelompoknya sendiri menimbulkan penderitaan bagi warga sipil di Gaza. Di sisi diplomasi, meskipun ada upaya Amerika Serikat melalui mediator seperti Steve Witkoff, negosiasi antara Israel dan Hamas masih mengalami kebuntuan. Hamas tetap mempertahankan tuntutan maksimalis yang cukup sulit dipenuhi Israel sehingga proses dialog terus berlanjut tanpa kemajuan signifikan. Perdana Menteri Israel, Netanyahu menyatakan ketidakpuasan terhadap peran Qatar yang dianggap tidak efektif dalam mediasi ini. Di Suriah, situasi juga tetap rapuh dengan laporan-laporan atrositas terhadap minoritas seperti Alawid, Kristen, dan Druze yang menunjukkan bahwa konflik internal masih jauh dari selesai. Sementara itu, hubungan antara Amerika Serikat dan Turki di kawasan ini juga mengalami dinamika yang rumit, khususnya terkait operasi militer dan stabilitas di Suriah. Sebelum kita lanjut, mohon bantuannya diluangkan waktu sebentar untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk channel ini. Dukungan kalian sangat berarti untuk kemajuan channel kami. Kembali ke fokus utama,
Potensi serangan Israel ke Iran menimbulkan pertanyaan besar tentang eskalasi konflik yang dapat meluas ke seluruh wilayah. Laporan-laporan terbaru menyebutkan bahwa meskipun ada tekanan dari pemerintahan Trump yang mendorong diplomasi untuk segera dilaksanakan, rencana serangan tetap ada dan serangan hanya ditunda. Presiden Trump sendiri sempat menyatakan harapan agar Iran memilih jalur dialog dan perkembangan damai, mengakui kompleksitas dan keunggulan intelektual bangsa Iran. Namun dengan sikap keras dari pihak Iran dan kegagalan pembicaraan nuklir, risiko konfrontasi militer semakin nyata. Israel menghadapi dilema berat. Menunggu hasil diplomasi yang belum pasti atau mengambil tindakan preventif yang dapat memicu perang terbuka. Secara keseluruhan, analisis kami menunjukkan bahwa Timur Tengah saat ini berada pada titik kritis yang penuh ketidakpastian. Konflik bersenjata di Gaza, ketegangan dengan Iran, serta dinamika diplomatik yang sulit di wilayah tersebut, semuanya saling terkait dan membentuk gambaran geopolitik yang sangat rentan terhadap eskalasi. Di tengah situasi ini, peran komunitas internasional termasuk Amerika Serikat dan negara-negara tetangga akan sangat menentukan arah masa depan kawasan. Bagi publik dan pengamat global, penting untuk memahami bahwa di balik laporan-laporan militer dan diplomasi, ada jutaan warga sipil yang terdampak langsung oleh kekerasan dan ketidakstabilan ini. Upaya kemanusiaan dan solusi damai harus menjadi prioritas utama agar tragedi berkepanjangan yang terus terjadi di wilayah ini bisa cepat diakhiri. Cerita ini menarik dari berbagai sudut pandang. Pertama-tama mari kita lihat isi dari negosiasi ini. Mereka menyampaikan bahwa Israel tengah bergerak menuju aksi militer. Informasi telah diterima baik dari pihak militer maupun pemerintah Israel yang menyatakan bahwa serangan terhadap wilayah Iran mungkin akan terjadi dalam waktu dekat bahkan bisa dalam hitungan hari. Ini adalah bagian dari serangkaian persiapan panjang selama berbulan-bulan yang terus berlangsung selama 4 minggu terakhir negosiasi langsung antara AS dan Iran. Negosiasi yang belum menghasilkan hasil konkret. Selama proses ini, Israel merasa ragu terhadap Iran karena setiap kesepakatan yang mungkin dicapai akan cukup untuk menghentikan Iran mengembangkan bom nuklir. Inilah yang membawa kita pada situasi saat ini, yaitu ancaman serangan Israel terhadap Iran. Informasi ini sendiri sengaja dirilis dan dalam hitungan jam Iran memberikan tanggapan mereka. Mereka menyebutnya bahwa ini sebagai bentuk teror psikologis atau perang psikologis terhadap rakyat mereka. Namun di balik itu, Iran juga mengaku tidak memiliki rencana B mereka kembali pada strategi lama melakukan perang proksi untuk menekan dan menyerang Israel. Israel kini berada pada titik kritis, harus memutuskan apakah akan melancarkan serangan atau tetap bernegosiasi. Meski negosiasi itu sepertinya hanya akan memperpanjang upaya Iran menuju kemampuan nuklir. Ini juga menimbulkan ketakutan dan ketegangan di seluruh Timur Tengah. Kita berada di persimpangan yang sangat penting dan dinamis yang memunculkan banyak pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Apakah ini hanya taktik negosiasi dari Amerika dan Israel untuk menakut-nakuti Iran supaya kembali ke meja perundingan dan menerima persyaratan yang sebelumnya mereka tolak? Atau apakah memang Israel sedang benar-benar menekan Iran dengan ancaman nyata? Beberapa minggu terakhir, di kawasan Timur Tengah memang sangat menarik dalam hubungan antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat. AS memulai negosiasi dengan tuntutan yang jelas. Iran harus menghentikan seluruh aktivitas peningkatan uranium, termasuk fasilitas pengayaan, teknologi, dan perangkat kerasnya. Mereka meminta agar seluruh uranium yang sudah diperkaya dikeluarkan dari Iran. Selain itu, AS ingin Iran menghentikan dukungannya terhadap organisasi teroris seperti Hamas dan Hizbullah. Sebagai imbalannya, Iran akan mendapat kelonggaran. Namun, Iran terus menolak untuk menerima tawaran ini. Dalam setiap kesempatan, mereka menyatakan bahwa mereka belum siap untuk menandatangani kesepakatan dalam negosiasi tersebut. Hal ini membuat AS kehilangan posisi tawar dan menghadapi kesulitan untuk mencapai kesepakatan. Sementara itu, Iran semakin memperlihatkan sikap keras kepala. Mereka menegaskan bahwa mereka tidak akan kembali ke meja perundingan tanpa tetap memiliki hak untuk mempertahankan uranium yang sudah diperkaya secara penuh. Bagi Israel, hal ini sangat tidak dapat diterima. Ini adalah titik kritis di mana Israel, terutama melalui Perdana Menteri Netanyahu dan Menteri Pertahanan Benny Gantz menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima perjanjian yang membiarkan Iran mempertahankan kemampuan nuklirnya. Artinya, Iran harus menghilangkan dan menghapus uranium dari muka bumi, yang sudah diperkaya dan mengubah kebijakan yang berhubungan dengan ancaman terhadap Israel,
serta dukungan terhadap kelompok teroris melalui perang proksi di kawasan ini. Israel juga menyoroti bahwa di tengah taktik negosiasi Iran yang terkesan hanya bicara, Israel tetap memiliki opsi militer yang siap dijalankan dengan atau tanpa dukungan Amerika Serikat. Sebenarnya, Israel sekarang memiliki jendela peluang yang lebih besar dengan dukungan AS yang masih hadir di kawasan ini. Untuk melancarkan serangan sebelum, Iran mampu memperkuat kembali sistem pertahanan mereka. Ada dua kemungkinan utama. Pertama, Israel benar-benar bisa melancarkan serangan mendadak ke Iran dalam waktu dekat. Jika itu terjadi, kita bisa bangun pagi hanya untuk mendapati ratusan fasilitas di seluruh Iran telah diserang. Ini tentu akan sangat memukul prestise dan kekuatan Iran di kawasan, namun juga memicu konflik yang meluas secara regional di kawasan Timur Tengah. Tetapi jika Iran tetap menolak untuk memberikan konsesi, Israel kemungkinan besar akan mengambil langkah militer. Israel telah mempersiapkan diri bertahun-tahun untuk momen ini, mengeluarkan dana besar, memperoleh peralatan canggih, serta melatih pilot dan personel yang siap melaksanakan misi yang sangat beresiko tinggi ini. Jadi sekarang, dihadapkan pada pertanyaan yang mendalam, apakah ancaman perang ini hanyalah sebuah manuver politik untuk memaksa negosiasi, ataukah ini adalah awal dari konfrontasi militer yang tak terhindarkan? Di persimpangan yang krusial ini, nasib jutaan nyawa juga dipertaruhkan, dan setiap langkah yang diambil akan menentukan arah masa depan seluruh kawasan Timur Tengah. Jadi, apa pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah diplomasi masih memiliki harapan? Ataukah kita sedang menyaksikan babak baru dari konflik yang sudah lama membara?